Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa sehat selalu ya. Bertemu lagi di channel online lecturing. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penelitian naratif oleh Muhammad Nuryanto. Langsung saja kita ke slide-nya. Apa itu penelitian naratif? Ada yang sudah tahu? Kalau ada yang sudah tahu boleh tuliskan di komentar di bawah, tapi kalau belum tahu silahkan simak videonya baik-baik ya. Nah, penelitian naratif adalah laporan yang bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Desain penelitian naratif, peneliti menggambarkan kehidupan individu, kemudian mengumpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang dan menuliskan cerita pengalaman individu. Jadi kalau kita ingin mengungkap cerita dari salah satu tokoh atau salah satu peristiwa, kemudian kita cari data ke berbagai sumber, kita melakukan wawancara ke mana-mana, ke orang-orang atau ke informan yang kita anggap tahu tentang masalah tersebut, kemudian kita kumpulkan datanya dan kita restoring, kita ceritakan ulang kembali dalam bentuk laporan. Itu namanya penelitian naratif. Jelas ya, gampang sekali. Nah, ini saya punya 3 buah pertanyaan yang harus dijawab dulu. Kenapa kita perlu mempelajari penelitian naratif? Yang pertama, mengapa naratif? Banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa pengalaman manusia terkait dengan cerita, yakni cerita yang diajarkan kepadanya maupun cerita tentang hidupnya. Jadi ini sangat penting sekali untuk mempelajari atau untuk melakukan jenis penelitian yang sifatnya penelitian naratif. Yang kedua, apa keunggulan metode ini? Keunggulannya adalah untuk mengetahui keunggulan metode ini kita perlu memahami dasar filosofis dan metodis di baliknya. Jadi kita perlu belajar dulu keunggulannya dasar filosofis dan metodis di balik penelitian naratif ini, baru kemudian kita bisa memahami apa itu penelitian naratif, apa gunanya atau keunggulannya penelitian naratif. Yang selanjutnya, apa aspek-aspek yang perlu dikuasai di dalam model penelitian naratif. Sama halnya dengan metode penelitian lainnya, metode penelitian naratif memiliki prinsip-prinsip. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, dengan menjawab 3 pertanyaan tadi di slide sebelumnya, maka metode penelitian naratif dapatlah dirumuskan sebagai metode penelitian yang sifatnya koheren dan integral. Jadi kita nyari data dari orang itu, dari informan, kemudian kita kumpulkan, baru kita restoring, kita ceritakan kembali dalam bentuk laporan, dan bentuk laporannya itu bisa dituliskan dalam bentuk narasi. Nah, itu namanya penelitian naratif. Jenisnya banyak, nanti ada autobiografi, ini seperti tulisan tentang orang lain, ada untuk tentang diri kita sendiri, kemudian ada biografi, ada riwayat hidup, ada cerita pribadi, ada sejarah pribadi, ada etnografi dan lain-lain. Ini jenisnya banyak sekali, tergantung kita mau melakukan jenis penelitian yang seperti apa. Kemudian untuk mengetahui jenis naratif apa yang akan digunakan memang penting, tapi yang lebih penting adalah mengetahui karakteristik esensial dari tiap-tiap jenis. 5 pertanyaan berikut yang akan membantu dalam menentukan jenis penelitian naratif. Nah, jadi kalau sebelum kalian mau melakukan penelitian naratif, jenisnya apa ya? Kan bingung. Kalian harus identifikasi dulu. Nah, coba jawab pertanyaan berikut. Kita jawab bersama-sama. Siapa yang menulis dan mencatat cerita? Yang mau menulis siapa? Saya atau orang lain atau siapa? Nanti kalau yang menulis saya, menulis tentang saya sendiri, nanti jadinya autobiografi. Kalau saya yang menulis,
yang ditulis tentang orang lain jadinya biografi. Nah, seperti itu. Jadi silakan dipahami dulu 5 pertanyaan ini. Kemudian berapa banyak dari suatu kehidupan yang dicatat atau disajikan? Kalau banyak nanti jenis penelitiannya apa, kalau sedikit apa, kalau sedang apa, ada semuanya. Kemudian siapa yang memberikan cerita? Sumber ceritanya dari mana? Nah, itu juga mempengaruhi jenis penelitian naratifnya nanti. Kemudian apakah suatu pandangan teoritis digunakan? Ada enggak pandangan teoritis kira-kira nanti ada enggak? Kalau ada berarti jenisnya apa? Kalau tidak ada berarti jenisnya apa? Nanti ada semuanya. Tinggal kita pahami nanti satu persatu jenis-jenis penelitian naratif tadi. Kemudian dapatkah bentuk naratif dikombinasikan? Apakah bisa kita buat life story atau riwayat hidup dengan autobiografi secara bersama-sama? Kalau tidak berarti nanti kita harus pilih salah satu jenis ini. Kalau bisa berarti kita bisa gabungkan. Nah, sekarang ini tadi yang saya katakan di slide sebelumnya tadi, sebelum kita melakukan penelitian naratif, kita juga harus tahu dulu tentang karakteristik penelitian naratif. Yang pertama adalah pengalaman individu. Karena penelitian naratif berfokus pada pengalaman suatu individu atau lebih. Bisa cerita tentang individu, tentang kelompok masyarakat, atau tentang kehidupan suatu masyarakat juga bisa. Kemudian kronologi pengalaman. Untuk memahami masa lalu individu seperti juga masa sekarang dan masa depan adalah salah satu unsur kunci dalam penelitian naratif. Karena apa yang terjadi pada saat itu harus kita maknai dari sudut pandang orang saat itu. Tidak bisa kita maknai dengan sudut pandang saat ini, apalagi sudut pandang orang di masa yang akan datang. Kemudian ini berupa pengumpulan cerita. Tadi sudah saya sampaikan ya, nyari cerita, wawancara kesini seperti itu. Kemudian setelah kita dapat cerita dari banyak orang atau dari beberapa sumber yang sekiranya data kita sudah cukup, sudah banyak, kita baru bisa restorying atau menceritakan kembali. Kita tuliskan apa yang kita dapat dari informan itu dalam bentuk cerita, dalam bentuk laporan. Oke, dan selanjutnya setelah kita berhasil membuat restorying, kita baru coding tema. Peneliti naratif dapat memberikan kode dari cerita atau data menjadi tema-tema atau kategori-kategori. Kemudian konteks atau latar. Peneliti harus mendeskripsikan secara terperinci latar atau konteks di mana pengalaman individu menjadi pusat fenomenanya. Tadi sudah saya katakan, kalau kejadiannya dulu tuh seperti ini, maknanya, konteksnya seperti apa, itu harus jelas semuanya. Tidak boleh kita asal-asalan menginterpretasi atau memaknainya. Kemudian harus kolaboratif. Kita harus bisa memposisikan diri kita ketika kita sedang bertanya kepada informan tentang suatu individu atau suatu kelompok masyarakat, kita harus pandai berkolaborasi dengan mereka. Dengan begitu penelitian ini akan lebih alami dan natural. Nah, sekarang kita ke prosedur penelitian naratif. Yang pertama, urutannya harus mengidentifikasi suatu kejadian yang menjawab permasalahan penelitian untuk dieksplorasi. Kita harus identifikasi dulu. Setelah kita identifikasi, baru pilih satu atau lebih individu yang dapat memberikan pemahaman tentang kejadian yang dimaksud. Kita cari key informannya. Oh, kalau saya pengen nulis tentang ini, berarti kira-kira orangnya siapa yang paling tahu tentang ini, kita pilih. Kemudian setelah kita tentukan orangnya, kita kumpulkan informasi berupa cerita dari individu itu. Kemudian setelah itu kita ceritakan kembali kisah individu itu. Baru selanjutnya kita berkolaborasi dengan partisipan yang menceritakan kisahnya. Ini hampir sama dengan karakteristiknya tadi ya. Kemudian menulis suatu cerita tentang pengalaman-pengalaman personal dan sosial partisipan. Hingga paling terakhir memvalidasi keakuratan laporan. Sebelum kita publikasikan, kita harus cek dulu data kita tadi benar-benar apa enggak. Orang yang saya wawancarai tadi membuat ceritanya apa tidak, itu
harus kita uji dulu. Kalau sudah semuanya pasti, datanya sah, valid, baru kita bisa publikasikan laporan kita. Oke, saya kira itu penjelasan saya tentang penelitian naratif. Semoga jelas, semoga bermanfaat. Kalau menurut kalian bagus dan bermanfaat, silakan subscribe channel ini. Saya akan buat video-video lainnya yang terkait dengan penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Kalau kalian suka juga, silakan bagikan ke teman-temannya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.